meniti jalan orang-orang mulia. Bersama para sahabat Rasulullah SAW, kita nikmati keindahan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita masih di program mengenal orang-orang mulia di sekitar Rasulullah SAW. Kita sudah bahas banyak sekali kisah-kisah orang mulia di sekitar Rasulullah SAW yang kita kenal dengan para sahabat. Sudah lebih dari 90 sekian, dan hari ini kita akan berkenalan dengan sosok sahabat Nabi yang disebut oleh beliau sebagai aqra'uhum li kitabillah, ya. Jadi orang yang paling pandai bacaan Al-Qur'annya, dan barangkali karena alasan inilah mengapa Umar bin Khattab pada masa kekhalifahannya ketika memulai pelaksanaan sholat tarawih, ya, berjamaah di masanya. Kita tahu bahwa di masa Rasulullah cuma 3 hari sholat tarawih berjamaah, lalu kemudian di masa Abu Bakar tidak. Nah, di masa Umar baru dilaksanakan sholat tarawih secara berjamaah full selama Ramadan. Nah, orang yang diminta oleh Umar untuk memimpin sholat pada waktu itu adalah sahabat Nabi. Ya, dia adalah Ubay bin Ka'ab Al-Ansari Al-Khazraji. Ya, dia orang Madinah Al-Munawwarah, dan karenanya disebut dengan Al-Ansar. Ya, para penolong. Ya, karena mereka lah orang-orang yang menolong Rasulullah, kaum muslimin yang hijrah dari Mekah dan tiba di kota Madinah Yathrib dan ditolong oleh mereka. Karena itu Allah menyebutkan nama mereka dengan Al-Ansar, para penolong, Ansarullah, ya. Nah, dia masuk Islam, Ubay bin Ka'ab ini jamaah sejak awal. Bahkan riwayatnya dia masuk Islam sebelum Nabi hijrah ke Madinah, ya. Jadi ada peristiwa yang mendahului hijrahnya Rasulullah ini dikenal dengan bai'ah atau bai'atu al-aqabah, ya. 2 kali bai'atul aqabatul ula, bai'at aqabah yang pertama, kemudian bai'at aqabah yang kedua. Nah, dia termasuk orang yang membai'at Rasulullah pada bai'atul aqabah ats-tsaniyah, yang kedua. Nah, ini menggambarkan bahwa sahabat Nabi ini jamaah adalah orang yang terkemuka, orang yang minas sabiqin al-awwalina fil Islam, orang-orang yang di awal-awal masuk Islam. Sekarang ini juga menjadi inspirasi bagi kita bahwa seorang mukmin itu, ya, mesti menjadi orang-orang yang terdahulu dalam kebaikan. Sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh, ya. Bersegeralah kalian kepada ampunan dan surga Allah. Jadi lebih dulu, dan karenanya dalam hal kebaikan apapun, sholat berjamaah misalnya, kita dianjurkan untuk terdepan, ya. Saf yang depan itu beda dengan yang belakang. Ketika mendapatkan seruan-seruan melakukan kebaikan, terdahulu. Ubay bin Ka'ab teladan bagi kita dalam menyambut seruan kebaikan, beriman kepada Allah SWT dan Rasulnya, ya. Nah, ketika baginda Rasul SAW hijrah ke Madinah Al-Munawwarah, dan Ubay bin Ka'ab, ya, langsung menyertai Rasulullah dalam semua peristiwa. Kita sudah sering bahas sekali kisah-kisah besar di masa Rasulullah, ada perang Badar, Uhud, Khandaq dan seterusnya. Nah, yang menarik untuk dikisahkan dari sahabat Nabi atau Ubay bin Ka'ab ini adalah bagaimana beliau menjadi orang dekat Rasulullah, termasuk orang yang, ya, mencatat wahyu, ya, yang turun kepada baginda Rasul SAW, dan, ya, orang yang diantara orang-orang yang terbaik dalam bacaan Qur'annya. Karena itu dalam sebuah hadis, ya, baginda Rasul SAW menyebut bahwa dari Anas bin Malik, ya, dikisahkan, diriwayatkan, qala Rasul SAW bersabda, arhamu ummati bi ummati Abu Bakar. Ya, jadi orang yang paling rahim di antara umatku adalah Abu Bakar Siddiq. Wa asyadduhum fi amrillahi, dan orang yang paling keras terhadap urusan Allah adalah Umar, ya. Wa asdaquhum haya'a Utsman, dan orang yang paling luar biasa punya rasa malu adalah Utsman, ya. Wa aqra'uhum li kitabillahi Ubay ibn Ka'ab, dan orang yang paling baik bacaan Qur'annya adalah Ubay bin Ka'ab. Wa afraduhum Zaid ibn Thabit, dan orang yang paling pandai dalam ilmu faraid adalah Zaid bin Thabit.
wa alamuhum bil halali wal harami Mu'adz ibnu Jabal. Dan orang yang paling menguasai tentang halal dan haram adalah Mu'adz bin Jabal. Dan kata Rasulullah SAW, ala wa inna likulli ummatin amina. Ketahuilah bahwa setiap umat itu ada orang yang terpercayanya. Dan wa inna amina hadhil ummah Abu Ubaidah ibnu Jarrah. Dan orang yang paling amin, orang yang paling amanah di antara umat ini adalah Abu Ubaidah ibnu Jarrah. Jadi dari hadis ini kita dapat memahami bagaimana Rasul menyebut terternya para sahabat. Yang paling memiliki rasa kasih sayang tinggi Abu Bakar, kita kenal. Yang paling keras adalah Umar, ya, asyadduhum ala amrillah, ya, Umar, ya. Orang yang paling pandai ilmu faraidnya tadi disebutkan oleh baginda Rasul ada Zaid bin Thabit. Dan orang yang paling pandai baca Qur'annya adalah, ya, tokoh kita hari ini Ubay bin Ka'ab. Dan dengan Quran itulah kemudian dia menjadi mulia. Karena itu ada suatu saat, ya, walaupun demikian, ya, Rasulullah pernah memanggilnya, ya, sementara Ubay bin Ka'ab saat itu, teman sekalian, beliau sedang sholat, ya. Jadi beliau sedang sholat, lalu kemudian dipanggil oleh Rasulullah. Ya tentu saja sedang sholat, ya, kemudian dipanggil, dia tidak nyaut gitu, ya. Nah, setelah selesai sholat, kemudian baginda Rasulullah SAW memanggil, ya, menanyakan, ya Ubay, kata Rasul, mengapa engkau tidak menyambut seruanku, ya, tidak menjawab seruanku, ya. Apa kata Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu? Apa kata dia? Wahai Rasulullah, ya, bukankah saya, ya, sedang sholat? Ya, jadi masa orang sholat ngomong? Maka Rasul kemudian membacakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ayat 24. Apa kata Allah? Istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Ya, istajibu lillah, penuhilah panggilan Allah, walir rasul, panggilan Rasul. Maka kata Ubay bin Ka'ab seketika itu juga mengatakan qala bala wala a'udu insyaallah. Saya tidak akan mengulanginya ya Rasulullah. Nah, pernah juga Rasulullah SAW meminta dia atau Ubay bin Ka'ab ini untuk mendengarkan baca Rasul. Kata Rasulullah SAW, ya Ubay, aqra alaika, amaroni, Allah memerintahkan kepadaku an aqra alaika, untuk bacakan untukmu surat lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab, surat Al-Bayyinah. Nah, apa komentar dari Ubay bin Ka'ab? Kita akan bahas setelah yang berikut ini, dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program acara, ya, Meniti Jalan Orang-orang Mulia bersama Rasulullah SAW. Bersama kami belajar sirah nabawiyah untuk memahami sejarah hidup Rasulullah SAW dan para sahabat melalui video-video pendek, diskusi dengan para tokoh dan pakar lewat program Kelas Kupas lewat obrolan santai. Apapun masalahnya, dikupas dengan cara yang santai dan penuh keakraban. Bersama kami juga menelaah kitab-kitab induk dan referensi terpercaya, menelisik hikmah, merangkai makna, lalu menuangkannya dalam karya tulis. Kita masih di program, ya, Meniti Jalan Orang-orang Mulia bersama Rasulullah SAW, para sahabat. Dan kita sedang bicara tentang seorang sahabat juluki dengan aqra'uhum li kitabillah, ya. Dan berdasarkan ini juga maka standar, ya, imam itu, teman-teman sekalian, adalah aqra'uhum li kitabillah. Jadi ya ummu al-qauma, kata Rasul, yang layak mengimami suatu kaum itu adalah aqra'uhum li kitabillah. Jadi kalau kita dalam sebuah komunitas misalnya dan bingung menentukan imam, maka yang menjadi imam adalah aqra'uhum li kitabillah, orang yang paling baik bacaan Qur'annya. Bisa jadi biasanya yang paling baik bacaan Qur'annya itu para hafiz Qur'an, karena ketika mereka akan menghafal itu ada persiapan, ya. Tidak mungkin misalnya ada orang yang hafal Quran 30 juz tapi bacaan Qur'annya jelek, ya ini aneh gitu kan. Jadi mestinya biasanya orang yang baik hafal bacaan Quran itu adalah para penghafal Quran, karena sebelum menghafal biasanya mereka memperbaiki bacaan Qurannya. Nah, soal nanti suara dan kemudian lagunya ini belakangan, tapi aqra'uhum yang paling baik
tajwidnya, makharijul hurufnya, dan kemudian nah setelah itu ya baru pengetahuan tentang hadis. Tapi aqra'uhum li kitabillah, karena itu seperti di awal saya ceritakan, di antara ribuan sahabat Nabi yang masih hidup pada waktu itu di masa kekhalifahan Umar bin Khattab, masih banyak sahabat Nabi yang ada. Bahkan ada Ali bin Abi Thalib, ada Utsman bin Affan, dan kemudian ribuan sahabat mulia yang lainnya. Tapi siapa yang tunjuk oleh Umar untuk menjadi imam adalah Ubay bin Ka'ab ini. Nah ini suatu keahlian tersendiri bagi Umar bin Khattab. Dia tidak memilih orang lain, tapi orang yang disebut oleh Rasul dalam kesaksian beliau adalah aqra'uhum li kitabillah, yang paling pandai bacaan Qur'annya. Dan itu tidak mengherankan. Rasul SAW sendiri yang memanggil Ubay bin Ka'ab dalam riwayat, dan kemudian mengatakan, ya Ubay, innallaha amarani an aqra' alaika surata lam yakun alladziina kafaru min ahlil kitab. Wahai Ubay bin Ka'ab, kata Rasul, Allah memerintahkanku untuk membacakan kepadamu, itu kan, surat Al-Bayyinah, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab, dan seterusnya. Kaget Ubay bin Ka'ab. Apa kata Ubay bin Ka'ab? Asamani ya Rasulullah, apakah Allah menyebut namaku? Jadi ini luar biasa ya. Asamani ya Rasulullah, apakah Allah menyebut namaku? Kata Rasulullah, bala, ya betul, naam, ya Allah menyebut nama. Fabaka, maka begitu senangnya ya Ubay bin Ka'ab ini mendengar jawaban Rasulullah SAW, ya fabaka, dia pun menangis. Muslimin, bagaimana tidak bangga dan menyenangkan, Allah menyebut namanya, ya Allah menyebut namanya. Sebagaimana juga Allah menyampaikan salam dari malaikat Jibril untuk Khadijah. Ini kan luar biasa. Ini tidak sembarang orang gitu kan. Wallahu alam, apakah sahabat sekaliber Abu Bakar As-Siddiq pernah mendapatkan kemuliaan seperti ini atau tidak? Namanya disebutkan oleh Allah. Jadi Allah memberitakan kepada Rasulullah untuk membacakan surat Al-Bayyinah ini kepada Ubay bin Ka'ab dan menyebutkan namanya secara langsung. Nah, karena itu tidak heran kalau kemudian Ubay bin Ka'ab ini menjadi orang yang pandai membaca Al-Quran, karena dia mendengar langsung dari Rasulullah SAW, dari lisan Nabi. Ini kalau kita belajar istilahnya, kalau yang lain itu mendengarnya berjamaah dari Rasulullah, Nabi imam, kemudian yang lain mendengar. Kalau ini enggak, dia privat gitu ya, privat langsung dari Rasulullah, mendengar langsung dari Rasulullah bacaan tersebut. Yang lain tidak, khusus dan diperintahkan oleh Allah SWT ya. Karenanya dengan Al-Quran inilah Ubay bin Ka'ab ini menjadi orang yang mulia, dan demikianlah Allah memuliakan Ubay bin Ka'ab. Sehingga ada kaidah mengatakan bahwa segala sesuatu teman sekalian yang ditempeli oleh Al-Quran, fihi Al-Quran, ada Al-Quran, maka insyaallah dia akan menjadi mulia ya. Mengapa Ramadan itu menjadi bulan yang mulia? Karena Al-Quran turunkan di bulan Ramadan. Syahr Ramadan alladzi unzila fil Quran. Mengapa Lailatul Qadar itu menjadi malam yang paling mulia, khairun min alfi syahr? Karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Alladzi unzila fil Quran, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar ya. Mengapa Mekah dan Madinah menjadi dua kota yang paling mulia di muka bumi ini bagi kaum muslimin? Karena di kota Mekah dan Madinah diturunkan Al-Quran. Rasulullah menjadi nabi yang paling mulia karena pada diturunkan Al-Quran. Jibril menjadi malaikat yang paling mulia karena dia layak membawa Al-Quran ya. Maka hari ini kalau pengen menjadi orang mulia, maka dekatilah Al-Quran. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, kata Rasul. Sebaik-baik kalian di antara adalah orang yang ta'allama al-Qur'an, orang yang belajar Al-Quran dan wa'allamahu, dan mengajarkannya. Jadi hari ini teman sekalian kalau pengen mulia, maka dekatilah, jadikanlah Al-Quran itu ya menjadi teman kita ya, baik dengan cara membacanya, menghafalnya. Bahkan saya suka sampaikan ke teman-teman yang menggeluti dunia pendidikan, kalau Anda bikin lembaga pendidikan, maka pastikan di situ diajarkan Al-Quran. Kalau Anda bikin yayasan, pastikan di situ ada Al-Quran. Kalau Anda bikin ormas, maka pastikan di antara programnya itu ada program Al-Quran. Kalau Anda punya anak, maka jadikanlah anak Anda orang-orang yang dekat dengan Al-Quran. Maka dengan Al-Quran inilah kita akan mulia, dan tidak ada orang yang disia-siakan oleh Allah ketika dia dekat dengan Al-Quran. Semoga kita bisa meneladani sosok aqra'uhum li kitabillah ini, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Kita bertemu lagi dengan sahabat-sahabat mulia yang lainnya bersama kami di program Meniti Jalan Orang-orang Mulia di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.